Liang 11 melihat sarkas Lintian. Dia segera tenang dan berkata, saya hanya tidak berdiri. Siapa bilang aku takut? Apakah Anda yakin? Lintian tertawa, dan 11 yang dingin menatap, ya, saya sangat kuat, bagaimana saya bisa takut pada hewan laut kecil? Selesai mengatakan, 11 yang keren ini sengaja melepaskan jalan napas, dan jalan napas ini, tanpa kehilangan kesadaran, telah mencapai 3 juta jalan napas. Jalan napas semacam ini tidak ada apa-apanya di Aula Genius, tetapi Lintian tahu bahwa ketika dia kehilangan dirinya sendiri, itu bisa mencapai lebih dari 6 juta, yang merupakan yang paling mengerikan. Bagaimana kabarmu, ketakutan? Melihat Lintian linglung, Liang 11 sangat bangga. Tetapi pada saat ini, batu tempat dia berada bergetar lebih parah, bahkan dengan keras. Tampaknya ada sesuatu yang merusak bagian bawah dan seluruh pilar batu miring. Liang 11 melompat ke batu lain, tetapi batu itu terinfeksi. Satu jatuh, yang lain jatuh. 11 yang keren itu melompat dengan liar, dan pilar batu itu jatuh satu persatu, lalu tenggelam, tetapi Lintian tidak memiliki apa-apa. Ini membuat 11 menangis di sana, mengapa kamu baik-baik saja? Pada awalnya, Lintian tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengumpulkan semua saluran udara dan tidak mengeluarkan nafas, pilar batu di kakinya berhenti bergetar. Ini membuat Lintian menebak bahwa pria di bawah air tidak bisa merasakannya, jadi dia tidak melakukan apapun padanya. Tapi Lengsi berbeda. Untuk menunjukkan bahwa dia tidak pemalu, dia langsung membuka jalan napas. Dia takut hewan laut ini tidak mengetahui hal yang sama. Jadi Lintian tersenyum padanya, tolong, aku akan memberitahumu. Kamu, bagaimana kamu bisa memanfaatkan bahaya orang lain? Jalan napas 11 yang keren itu, dan Lintian berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa bermain perlahan di sini. Liang 11 sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi semakin sedikit pilar batu di sini. Melihat bahwa tidak ada tempat untuk menginjak mereka, dia berkata, katamu. Silahkan. Ya, saya mohon. Tidak cukup tulus. Apa yang Anda inginkan? Liang 11 hampir gila, dan Lintian berkata sambil tersenyum, biarkan aku mendengarkan. Panggil kakakmu. Kenapa aku harus memanggilmu kakak? 11 yang keren itu marah, tapi Lintian tersenyum, maka kamu akan terus bersikeras. Liang 11 masih sangat gigih pada awalnya, tetapi ketika dia hanya melihat beberapa pilar batu yang tersisa, dia berseru, aku memanggilmu saudara, oke? Tidak ada ketulusan. 11 yang keren itu menjadi gila, berteriak, saudaraku. Lintian memandang gadis nakal ini. Setelah dia jujur, dia tertawa, pasang jalan napas, kumpulkan napas, dan itu tidak akan merasakannya. Liang 11 tidak percaya pada awalnya, tetapi ketika dia melakukannya, pilar batu tidak akan bergetar, dan dia berdiri di sana dengan aman dan kemudian menutupinya. Hewan laut macam apa ini? Itu harus menutup nafas dan saluran udara. Ketika Lengsi mengeluh, Lintian berkata sambil tersenyum, ayo, sekarang ceritakan tentang penyakitmu. 11 yang keren tapi kembali ke jalan napas, aku tidak akan memberitahumu. Kamu baru saja memanggilku Bro Ada, apa? Dalam sekejap, tidakkah kamu mengakuinya? Lintian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, dan 11 yang dingin itu bersenandung, baru saja kamu memanfaatkan api untuk merampok, tidak mau memanggil saudaramu. Oh, kalau begitu jangan tanya aku lagi. Lintian tersenyum dan berkata, aku aman sekarang, jadi aku tidak akan memohon padamu. Aman? Siapa bilang begitu? Dengan selesainya Lintian, ada banyak gelembung yang keluar dari tempat pilar batu itu jatuh sekarang. Melihat begitu banyak gelembung, Lengsi mulai panik, tetapi memikirkan tujuannya, dia mengumpulkan keberanian dan berkata, saya akan melihat pria seperti apa, berani menakut-nakuti Nona Ben. Pada saat ini, gurita hitam besar muncul, yang sangat besar, seperti bukit. Ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang, semua lusinan pilar batu yang tersisa di sekitarnya terjalin secara langsung, seolah-olah semuanya akan patah jika bergerak sedikit. Liang 11 melihat bahwa itu adalah jalan napas belakang, gurita, itu gurita sialanmu. Setelah menatap 11 yang dingin untuk waktu yang lama, gurita itu berkata, panggilanmu barusan sangat berisik. Anda. Cowol 11 tersipu, jelas marah, tetapi gurita itu memandang Lintian dan berkata, meskipun kamu tidak menelepon, kamu sangat kejam. Penjahat? Lintian tersenyum pahit. Gurita berkata, ya, memanfaatkan bahaya orang lain, Raja Bab ini, aku paling membencinya. Sang Wang? Lintian tidak menyangka gurita akan berbicara, begitu gila, dan gurita itu berkata, ya, saya adalah Raja Binatang Buas di alam liar, dan Anda manusia suka memanggil saya Raja Binatang Buas di laut. Saya pikir itu akan mengerikan. Aku tidak menyangka itu hanya gurita, jadi mudah. Kata-kata Lintian membuat Raja Arus Laut marah. Beraninya kamu mengatakan itu mudah? Ada pertanyaan? Lintian bertanya, dan jalan napas Raja Arus Laut, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu betapa lemahnya kamu jika kamu tidak memberimu warna. Selesai berkata, salah satu tentakel Raja Binatang Arus Laut sedang menarik keras pilar batu di kaki langit hutan, dan pilar batu itu pecah.
Lin Tian melompat ke pilar batu lain dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan semua pilar. Wah, jika aku menghancurkan semuanya, kalian semua akan jatuh ke laut. Maka air laut akan menimbulkan korosi padamu. Gurita mengancam. Lin Tian tersenyum padanya, kalau begitu coba. Gurita itu tidak menyangka Lin Tian berani mengabaikan dirinya sendiri dan melotot, sepertinya aku harus memberimu warna untuk dilihat. Dengan itu, tentakel gurita menyapu dengan liar, dan 11 yang dingin berteriak kepada Lin Tian, bukankah kamu sangat kuat? Bagaimana saya bisa melarikan diri? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia melompat ke liang 11 satu persatu. Ketika liang 11 menemukan kemarahan Lin Tianmu, dia berkata, kamu sakit. Menjauhlah dariku. Tapi pilar batu ini telah runtuh satu persatu. Akhirnya, hanya satu pilar batu yang tersisa, cukup bagi Lin Tian untuk berdiri di sana. Tetapi gurita tidak langsung memulai, tetapi tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak punya orang untuk diajak bermain, jadi today kalian berdua, jika kamu bisa membuatku bahagia, aku akan membiarkan siapapun pergi. Keren 11 Baswara, kamu gurita bau, nona muda ini akan takut padamu? Gadis kecil, jika aku menyingkirkan pilar batu, kamu hanya bisa jatuh ke air. Gurita mengancam. Saya memiliki jimat terbang. Cara 11 yang keren itu, tetapi gurita itu berkata sambil tersenyum, perbatasan laut arus tandus ini telah dibuka, dan akan berlangsung selama 3 hari, dan Anda jimat terbang, saya ingin tahu apakah itu bisa bertahan selama 3 hari. Jangan katakan 3 hari, itu 3 jam, 11 yang keren tidak bisa mendukung, jadi dia mulai sedikit cemas, dan menatap Lin Tian, kamu memikirkan cara. Silahkan. Apa yang harus kumohon padamu? 11 yang keren itu melihat Lin Tian berencana untuk mengambil keuntungannya sendiri setelah jalan napas, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu tiba-tiba memiliki Fei Tianfu, lalu pergi dan bertarung dengannya. Mengapa kamu tidak pergi? 11 yang keren itu tidak tertipu, tetapi Lin Tian bercanda, kamu tidak bermaksud membuktikan sesuatu kepada ayahmu? Ya. Sekarang ketika Anda melihat Raja Binatang Buas, Anda siap untuk pergi. Apa? Saya mencoba menghadapinya. 11 yang keren itu membela jalan, tetapi Lin Tian tidak percaya. Tetapi gurita tidak bisa melihat ke bawah dan berteriak, suara apa itu? Apakah Anda tidak melihat saya di sini? Liang 11 mendengarkan kata-kata pria besar itu, dan segera sedikit tenang. Tetapi melihat batu dengan Lin Tian sendirian, dia mulai panik lagi. Apa yang harus saya lakukan ketika ini rusak? Bukankah kamu sangat baik? Ayolah. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Lengsi menatap pucat. Aku tidak bodoh. Tapi gurita itu tidak tahan, dan matanya melebar. Ku bilang, aku masih di sini, dan kamu berani mengabaikan keberadaanku. Dengan itu, gurita meraih pilar dengan sentuhan tangannya, lalu menariknya, dan pilar terakhir patah sepenuhnya. Liang 11 segera menempelkan jimat terbang untuk dirinya sendiri, sementara Lin Tian melompat dan mendarat di kepala gurita. 11 Leng yang keren selanjutnya, tatapan aneh pada Lin Tian, apakah kamu gila? Gurita itu tidak menyangka Lin Tian akan menginjak kepalanya dan mengembalikan jalan napasnya, wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Lin Tian kemudian mengeluarkan tongkat batu, yang merupakan kolom hewan yang terperangkap di kerajaan hantu. Pada saat dia memegang tangan kanannya dengan erat, tubuh gurita bergetar. Jika kamu tidak ingin mati, bersikap baiklah padaku. Ketika tongkat batu Lin Tian menyentuh gurita, setengah dari jiwa gurita terhirup. Ini berarti gurita tidak berani bergerak, atau separuh jiwa lainnya akan menderita, sehingga mulai panik. Nak, ada kata untuk diucapkan. Wajah Liang 11 adalah demensia, dan Lin Tian menatap gurita dan berkata sambil tersenyum, aku harus melakukan tugas, jadi aku khawatir aku akan membiarkanmu ikut denganku. Kamu tidak akan membunuhku, kan? Gurita itu segera ketakutan, dan Lin Tian mengeluarkan gambar misi dan berkata, di atas adalah untuk membunuh atau menangkap. Ah! Gurita itu merasa seperti sedang dibantai, tetapi Lin Tian tersenyum padanya, katamu, bagaimana aku memilih? Ini. Lin Tian berjongkok dan berbisik padanya, kirim aku ke dasar laut dulu. Saya sedang berdiskusi dengan Anda. Setelah mendengar ini, gurita segera dengan bersemangat menarik Lin Tian ke laut, dan gurita memuntahkan lapisan gelembung transparan, membungkus Lin Tian, dan kemudian seluruh tubuh dan Lin Tian memasuki laut liar bersama-sama. 11 yang keren terkejut kehilangan warna, bagaimana dengan orang-orang? Hanya ada gelembung gulu di sekitar, dan kemudian tidak ada yang terlihat, dan Lengsi mulai khawatir, kemudian kabut di sekitar berangsur-angsur menghilang, dan perbatasan tidak lagi. Orang-orang di perahu terdekat melihat bahwa semua pilar batu hilang, dan ketika 11 yang dingin masih terbang di atas air, semua orang terkejut. Tuan Kuil yang keren bersemangat untuk mengatakan lebih banyak, cepat datang. Liang 11 mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak terbang kembali ke kapal sampai lama kemudian. Pemimpin istana Liang memeriksa ke atas dan ke bawah untuk memastikan bahwa Liang 11 baik-baik saja sebelum dia melepaskan jalan napasnya. Gadis, kamu akan menakuti ayahku sampai mati.
Ketika pemilik Baudian melihat Lin Tian menghilang, dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan bocah itu? Ini menarik orang. Bagaimanapun, Lin Tian dan Liang Xi memasuki laut bersama, tapi sekarang only Liang Xi keluar sendirian. Liang 11 merasa aneh, tetapi dia mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan pemilik aula yang sejuk mengerutkan kening. Jadi, dia ditarik ke dalam air oleh Raja Hewan? Liang 11 mengangguk, dan pemimpin aula yang sejuk berkata tanpa daya, sepertinya dia lebih berbahaya daripada beruntung. Pemilik Baudian bahkan tertawa, aku akan memberitahumu, anak ini ingin menjadi pemilik Baudian. Dia gila. Dia tidak ingin mati. Dia berani datang ke sini untuk berurusan dengan Raja Binatang Buas. Liang 11 selalu merasa aneh, karena Lin Tianming menaklukkan Raja Hewan, tetapi akhirnya Raja Hewan dengan marah menariknya ke dalam air. Tetapi pemabuk dan yang lainnya berseru, dan beberapa berkata, sayang sekali dia sangat jenius. Kembali. Orang tua yang mengantuk tahu saat ini hanya bisa pergi dulu. Tukang perahu harus mengendalikan kapal, tetapi tepat ketika kapal mulai, gelembung besar muncul di depannya, dan kemudian Lin Tian muncul. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Lihat, dia masih hidup. Bocah ini, apakah dia benar-benar hidup? Pemilik Baudian tampak kaget, sedangkan Liang Xi tampak terkejut. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Pada saat ini, Lin Tian menginjak tubuh yang mirip dengan gurita, tetapi lebih kecil. Apakah ini penyelesaian tugas? Lin Tian menunjuk ke gurita dan berkata sambil tersenyum, sementara lelaki tua yang sedang tidur itu melompat untuk memeriksa punggung gurita yang mengambang dan menemukan bahwa gurita itu sudah mati. Dia bertanya, kamu membunuhnya? Iya. Suara rahmat Lin Tianen, dan orang tua yang tidur itu tampak bingung. Tetapi pemilik aula paket menolak untuk menerima, tidur tua, Anda harus memeriksa dengan cermat untuk memastikan itu bukan Raja Binatang Buas. Cara ragu-ragu tua yang mengantuk, sangat mirip. Apa kesamaannya? Ya. Tidak. Pemilik Baudian sedang terburu-buru, sementara orang tua yang tidur tertekan. Aku baru saja mendengar seperti apa rupa Raja, tapi aku belum melihatnya. Master aula yang keren hanya memandang Liang 11, apakah ini? Liang 11 menatap gurita itu lama sekali dan berkata, ya. Namun, Liang 11 tahu bahwa masih ada sedikit celah antara gurita ini dan gurita barusan, tetapi dia tidak menyebutkannya, tetapi matanya tertuju pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum daripada tertawa, tetapi dia akhirnya berkata, wilayah laut ini, hanya melihat hewan liar ini, saya pikir itu harus menjadi Raja Binatang itu. Pemilik kuil Baudian menolak untuk menerimanya dan berkata, tidur tua, kamu terlalu santai. Kalau begitu katakan padaku bagaimana menilai? Orang tua yang mengantuk itu bertanya. Tuan Baudian tidak bisa berkata-kata, dan Tuan Liang Dian berkata, Baudian, putriku telah mengatakan bahwa itu adalah Raja Binatang Buas. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke dasar laut untuk melihat-lihat. Penguasa Baudian melihat ke daerah laut yang gelap dan memarahi dalam hatinya. Tetapi orang tua itu bertanya, apakah Anda punya pertanyaan? Tuan Baudian tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin melihatnya, saya akan membawa Anda ke dasar laut. Apakah Anda yakin? Mata Tuan Baudian aneh, dan Lin Tian tersenyum, ya. Penguasa Baudian berpikir bahwa Lin Tian bisa masuk dan keluar dari dasar laut dengan begitu bebas. Jika dia turun sendiri, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, dia pasti akan dibunuh oleh Lin Tian Kang. Jadi dia menyerah lagi, tetapi demi wajah, dia berkata, Tuan Kuil yang keren, tua yang mengantuk berkata ya, apa yang bisa saya katakan? Semua orang tahu bahwa penguasa Baudian telah berkompromi, jadi para murid aula jenius bersorak satu persatu, dan beberapa mulai membungkuk kepada Lin Tian. Lin Tian tidak berbicara, tetapi kembali ke perahu. Orang tua itu juga menerima tubuh yang berat di padang pasir. Namun, sikap Liang 11 terhadap Lin Tian berubah, dan sebaliknya dia menarik Lin Tian ke sudut perahu. Orang-orang bertanya-tanya kapan keduanya memiliki hubungan yang begitu baik. Tidak hanya semua orang, tetapi juga pemimpin aula keren itu sendiri dibutakan. Bagaimana Anda bisa begitu sopan? Pemilik Baudian merasa aneh, tetapi Lin Tian dan istrinya berbisik di sudut. Mereka tidak bisa mendengarnya sama sekali. Aku tahu ini bukan Raja Binatang Buas yang sebenarnya. 11 yang keren itu menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, ketahuilah. Di mana Raja Binatang Buas yang sebenarnya? 11 yang dingin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Tian berpikir untuk memasuki laut sekarang. Ketika pertama kali pergi ke laut, Raja Binatang Buas selalu memohon belas kasihan. Lin Tian menemukan cara baginya untuk menemukan tubuh yang serupa sebagai gantinya. Jadi Raja Binatang menemukan hewan liar yang hampir sama dengan dirinya, tetapi perbedaannya adalah hewan liar yang dia temukan sangat lemah sehingga dia langsung mati. Namun, Raja Binatang yang sebenarnya datang ke jangkrik emas yang disembunyikan oleh Lin Tianei. Tapi tetap tidak bisa lepas dari mata 11 yang keren. Dia menatap Lin Tian. Katakan. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika saya tidak mengatakannya? Liang 11 sedang terburu-buru. Bisakah kamu percaya aku mengeksposmu?
Lalu kamu pergi. Lin Tian menatap Lengxi dan tertawa, tetapi Lengxi menggerogoti giginya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Terima kasih? Ya, jika bukan karena aku, apakah kamu bisa mengacaukannya? Cara keras kepala 11 yang keren itu, dan Lin Tian tersenyum masam. Jadi, saya harus berterima kasih. Iya. Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya kamu baru saja menelepon saudaraku? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda juga? Ketika Liang 11 melihat Lin Tian mengancam dirinya sendiri, dia berkata, bagaimana kamu bisa menjadi seperti itu? Jika Anda tidak ingin semua orang tahu, sembunyikan saja dari satu sama lain. Tidak ada yang berutang kepada siapapun. Ketika Lin Tian selesai, dia menertawakan wilayah laut tempat kapal itu berlayar. 11 yang dingin sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke aula Lord yang dingin. Melihat Liang 11 ingin marah, pemimpin aula yang sejuk dengan cepat menenangkannya, jangan marah, atau kamu harus berubah lagi. 11 Leng yang keren setelah bergumam berikutnya, sepertinya aku sering marah hari ini. Berkali-kali? Apakah Anda berubah? Pemilik aula keren gugup, dan 11 yang dingin ragu, tapi, sepertinya aku belum berubah, dan aku masih terjaga. Namun, pemilik aula keren itu bingung, ada apa? Liang 11 ragu-ragu sejenak dan menatap Lin Tian. Meskipun Lin Tian tidak berbicara, punggungnya mengingatkannya pada apa yang dikatakan Lin Tian sebelumnya. Dia adalah orang yang memiliki keterampilan medis. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Liang 11 tidak berpikir Lin Tian bisa menjaga dirinya tidak berubah tanpa menyentuh dirinya sendiri. Soal Temple Lord cara aneh yang baik, apakah dia? Liang 11 berkata pada dirinya sendiri, tidak, saya tidak memiliki kontak dekat dengannya. Tidak pernah? Pemilik istana yang keren menatap Lengxi dengan mata aneh, dan Lengxi mencoba berpikir, tetapi masih tidak dapat mengingat, tidak. Pemilik istana yang keren merasa aneh, dan 11 yang keren mengambil suasana hatinya dan datang ke Lin Tian lagi. Apa? Lagi? Ketika Lin Tian melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, dan 11 yang dingin ragu, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan dan mengendalikan kekuatan di tubuhku, kan? Bukankah hari ini terkontrol dengan baik? Lin Tian menertawakan Lengxi, dan Lengxi berkata, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Beberapa mantra jiwa yang tenang hanyalah mantra kecil. Selama jiwa dapat menggunakannya secara diam-diam, mengapa mereka harus ditampilkan? Lin Tian menjelaskan. 11 yang keren menatap mata besar, masih kutukan jiwa? Kalau tidak, kamu sudah marah berkali-kali hari ini karena kamu bukan dirimu sendiri. Lin Tianxie tersenyum. Liang 11 berpikir itu masuk akal, jadi dia menatap Lin Tian dan bertanya, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku? Iya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan 11 yang dingin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, tolong aku. Lin Tian dengan sengaja memperkuat suaranya, apa? Ini menarik perhatian Oakley, dan mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Liang 11, yang tahu Lin Tian sengaja mengambil masalah, sangat marah sehingga dia menggigit giginya, apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda ingin saya merawat Anda, saya harus membuat diagnosis yang baik. Lin Tian tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Liang 11 sedang mencari Lin Tian untuk menyembuhkannya. Namun, mereka bertanya-tanya mengapa Liang 11 tidak menyerang. Terutama tatapan tua yang mengantuk pada Tuan Kuil yang dingin, gadismu, sepertinya tidak ada serangan. Tidak juga. Pemimpin aula yang keren itu sedikit terkejut. Dia juga menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Pemabuk dan yang lainnya bertanya-tanya apakah Lin Tian benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi pemilik aula Baudian tertawa, wah, penyakit ini bahkan tidak dapat disembuhkan oleh leluhur tua sekte Huang Hai. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan? Lin Tian mengabaikannya, tetapi tersenyum pada Liang 11. Jika Anda ingin saya membantu Anda harus memberitahu saya. 11 yang keren marah untuk berkompromi, bagus, aku menyuruhmu begitu. Orang-orang tidak menyangka Liang 11 akan menyerah, dan pemimpin aula segera menghampiri dan berkata kepada Liang 11, gadis, ini dia. Ayah, aku sudah memutuskan. Katakan padanya. Liang 11 tahu bahwa dia tidak mengalami kejang sama sekali hari ini, jadi dia menebak bahwa Lin Nai memiliki kemampuan untuk membiarkan Lin Tian mencobanya. Tetapi guru kuil yang keren berkata dengan gelisah, tapi inilah rahasianya. Jangan khawatir, ayah. Lagi pula banyak orang di klan tahu rahasianya. Tidak ada yang disembunyikan. Coal 11 sangat lugas. Guru kuil yang keren harus berkata, baiklah. Liang 11 kemudian menatap Lin Tian Dao, wah, kamu bisa mendengarkan dengan baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Kamu memohon padaku untuk memperlakukanmu, dan kamu masih menyeretku seperti ini? Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi 11 yang dingin itu marah dan tersipu, aku akan memberitahumu dengan baik, oke. Katakan. Liang 11 berkata dengan muram, ketika aku lahir, ibuku menyentuh sebuah batu, dan batu itu berasal dari Pulau Iblis. Kemudian batu itu masuk ke dalam tubuh saya dan menjadi satu dengan saya.
Selama aku marah, iblis akan terbang keluar dari batu dan mengendalikanku. Lin Tian tidak menyangka ini akan terjadi dan berkata, keluarkan batu ini, kan? Ini satu denganku, tidak bisa dikeluarkan. Cara 11 yang keren dan tak berdaya itu, dan Tuan Kuil yang keren juga berkata, dari kecil ke besar, telah mencoba banyak cara, tetapi tidak dapat mengeluarkannya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Tapi ini membuat Tuan Baodian tertawa, wah, tahukah kamu berapa banyak pendahulu yang telah mencoba? Lin Tian masih mengabaikannya, dan pemilik kuil Baodian masih berbicara dengannya, nak, jangan gila. Lin Tian menatap Lengxi. Percayalah, duduk saja dan jangan bergerak. Aku akan mengeluarkannya untukmu. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi Lin Tian berencana untuk bertarung di depan mereka. Lalu Lengxi Len berkata, benarkah? Apakah saya sepertinya berbohong? Lin Tian bertanya, dan 11 yang keren menatap Master Aula yang keren dengan penuh semangat, ayah, kamu melihatnya, dan aku akan menunjukkannya padanya. Pemimpin Aula keren khawatir. Bagaimanapun, dia telah mengganggu 11 yang dingin selama bertahun-tahun dan memikirkan banyak cara, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Tapi sekarang Lin Tian berkata dia ingin mencoba, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pemilik Baodian tertawa, jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, putrimu akan dihancurkan. Orang-orang mendukung pandangan Tuan Baodian, dan orang tua yang tidur itu juga khawatir. Tuan Liang Dian, Anda harus memikirkannya. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, kamu bisa melakukannya. Pemabuk dan yang lainnya tidak tahu bagaimana keterampilan medis Lin Tian, tetapi mereka tahu bahwa penyakit Liangxi sangat kompleks dan sulit diobati, jadi mereka juga mengkhawatirkan keselamatan Liangxi. Liang 11 melihat penampilan orang-orang. Ayah, aku baik-baik saja. Biarkan dia datang. Tuan Kuil yang keren khawatir, tapi ini. Ayah, aku bukan anak kecil. 11 yang keren itu mengira Lin Tian bisa menggunakan pesona jiwa yang tenang, jadi dia memilih untuk mempercayai Lin Tian. Tapi pemilik aula keren tidak tahu. Dia terjerat sepanjang waktu, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita diskusikan perlahan, dan diskusikan dengan baik. Lin Tian kemudian berbalik untuk melihat ke laut, dan 11 yang dingin menatap guru kuil yang keren dan berkata, ayah, saya telah terjebak selama bertahun-tahun. Jika saya punya kesempatan, saya tidak akan menyerah. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut mati? Master Kuil yang keren tidak bisa tidak mengatakan kekhawatirannya. Menghadapi pertanyaan pemimpin aula, Liang 11 menjawab, jika kamu tidak bisa hidup normal, apa bedanya dengan kematian? Setelah melihat bahwa pikiran Liang 11 telah ditentukan, pemimpin istana Liang harus melihat ke arah Lin Tian, tolong. Simpan untukku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Lin Tian berkata, dan penguasa aula yang sejuk mengeluarkan selembar kain dan menariknya. Kain ini membentuk kain pemisah, yang membagi Lin Tian dan Liang 11 menjadi satu ruang. Lin Tian memandang Liang 11 dan berkata, duduk dan jangan bergerak. Cool 11 duduk dengan gelisah, lalu menutup matanya, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, bisakah dia membantuku? Sejujurnya, Liangxi takut dia akan mati, dan Lin Tian meletakkan tangannya di punggungnya. Cool 11 tiba-tiba merasa punggungnya memiliki daya tarik, biarkan penampilannya berubah. Pada saat ini, sebuah batu hitam melayang dari tubuh Lengxi ke punggungnya, tetapi karena batu dan integrasinya. Oleh karena itu, seluruh jiwa Lengxi terlibat dan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwa harus ditarik keluar. Lin Tian melemparkan pesona menenangkan jiwa, dan kemudian mengambil batu satu persatu. Liang 11 masih berjuang dalam rasa sakit, tetapi di bawah pesona jiwa yang tenang, dia segera tenang dan duduk diam, seolah tidur. Pemilik kuil yang keren tiba-tiba kehilangan suaranya dan mulai panik. Pemilik paket template tertawa, Tuan Kuil yang keren, Anda sangat berbesar hati sehingga Anda membiarkan anak ini memperlakukan putri Anda. Tuan Kuil yang keren terlihat jelek, dan pemabuk itu menghiburnya, jangan khawatir tentang Tuan Kuil yang keren, mari kita lihat dulu. Lu juga berkata, ya, mungkin dia punya cara. Pemilik aula keren berharap demikian, tetapi pemilik aula paket tertawa, jika dia membunuh putrimu nanti, kamu akan bergegas masuk dan membunuhnya. Adapun dorongan dari Tuan Baodian, pemabuk itu melotot, Tuan Baodian, jangan membuat masalah. Pemilik Baodian berkata sambil tersenyum, apakah saya benar? Bisakah kamu membiarkan anak itu membunuh gadis keren? Dan kemudian tidak ada yang terjadi? Banyak orang di aula jenius berpikir itu masuk akal, tetapi yang lain berpikir bahwa ada risiko dalam mengobati penyakit, jadi mereka telah berdiskusi dan bahkan berdebat. Tetapi pada saat ini, kain terbuka dari dalam, dan 11 yang dingin tidak memiliki apa-apa selain kelemahan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya kepala. Aula yang keren. Aku baik-baik saja. Keren 11 ke jalan kosong, tapi tas Temple Lord adalah senyum aneh, gagal. Master Kuil yang keren juga ingin tahu bahwa kegagalan itu masih berhasil. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan sebuah batu. Batu ini berada tepat di dalam matahari yang sejuk. Melihat ini, guru aula yang keren berkata dengan penuh semangat, akhirnya, dia mengeluarkannya.
Namun, Tuan Baudian terkejut dan berkata, bagaimana bisa? Tidur selalu ingin melihat batu itu, tetapi Lin Tian melemparkannya ke laut dan berkata, nah, sekarang benda ini tidak akan mempengaruhinya lagi. Terima kasih banyak. Pemabuk dan yang lainnya ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya, tetapi pemilik aula paket menatap, wah, kamu kehilangan batu itu? Tersesat, apa pertanyaannya? Lin Tian bertanya, pemilik aula paket berkata dengan dingin, batu ini sangat penting. Bagaimana kamu bisa membuangnya sesuka hati? Penting. Sepertinya tidak ada yang memberitahuku. Lin Tian berpura-pura konyol, sementara pemilik aula yang keren berkata, jika Anda kehilangannya, Anda akan kehilangannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Tuan Baudian sangat ingin menghukum Lin Tian, jadi dia berkata, batu ini adalah hal penting dari klan Laut Liar. Bahkan jika dikeluarkan, itu harus diserahkan kembali. Semuanya ada di laut. Apakah kamu menginginkannya? Lalu ambil. Lin Tian menunjuk ke laut dan berkata kepadanya. Kamu kehilangannya, turun sendiri, kata pemiliknya, apakah menurutmu itu mungkin? Lin Tian bertanya, dan pemilik Baudian memandang Liang Dian, Lao Shi, pemabuk dan lainnya. Soalnya, dia kehilangan batu itu, dan aku akan memberitahu para tetua nanti. Semua orang tahu bahwa pemilik Baudian ingin mencari kesalahan, jadi semua orang mengabaikannya, dan Leng Xi menatap pemilik Baudian, adalah urusanku untuk mengeluarkan benda ini dari tubuhku dan tidak kehilangannya. Itu juga urusanku. Kamu tidak bisa membantuku. Tuan Baudian mencibir, gadis Liang, meskipun benda ini milikmu, sentuhan ibumu yang menyebabkan terhirup ke dalam tubuhmu. Tapi masalah ini, Patriark dan para tetua, belum menemukan ayahmu untuk menyelesaikan akun. Bukankah ibuku meninggal karena ini? Apakah itu tidak cukup? 11 yang keren itu segera jalan napas, terutama pada pemikiran bahwa itu ibunya meninggal karena batu ini, dia akan benci untuk menantang orang-orang tua itu. Tuan Baudian mencibir, gadis keren, saya harap Anda bisa begitu gila ketika Anda kembali ke Zhongmen. Liang 11 mengabaikannya, tetapi pemilik kuil yang tahu bahwa pemilik kuil Bao akan membuat masalah besar. Jadi dia berkata, pemilik kuil Bao, mengapa kamu membutuhkan ini? Namun, pemilik Baudian berkata dengan serius, pokoknya, saya melihat keseluruhan prosesnya. Kecuali dia bisa turun sekarang dan mendapatkan batu itu kembali, saya akan memutuskan bahwa dia kehilangannya. Lalu aku akan memberitahu para tetua dan melihat siapa yang berani melindunginya. Orang-orang tidak menyangka bahwa pemilik Baudian begitu berbahaya, dan pemilik Baudian menertawakan Lin Tian. Wah, saya menyarankan Anda untuk turun dan menemukannya dengan cepat, atau Anda akan menderita jika Anda berbalik. Lin Tian tidak memperhatikannya, dan pemilik Baudian tersenyum, oke, kamu terus menarik. Ketika Anda kembali ke gerbang, saya pikir Anda masih bisa begitu gila. Adapun Lin Tian, dia sama sekali tidak memperhatikan Tuan Baudian, tetapi semua orang tahu bahwa Tuan Baudian akan mempermasalahkannya, dan Lin Tian akan mendapat masalah pada saat itu. Bahkan sebelumnya, Liang 11, yang telah berperang melawan Lin Tian, mendatangi Lin Tian dan berkata, jangan khawatir, jika para tetua ingin merepotkanmu, aku akan bertarung dengan mereka. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik napas, tetapi guru kuil yang keren itu tampak jelek. Apa yang kamu katakan, gadis Bao? Tuan Baudian mencibir, Tuan Liang Dian, putri Anda dulu memiliki batu di tubuhnya, jadi para tetua menganggapnya sebagai harta karun, tetapi sekarang tidak ada batu di tubuhnya, lihat siapa yang akan melindunginya. Kata-kata Tuan Baudian sangat realistis, tetapi itu benar. Secara khusus, Tuan Liang Dian mulai khawatir. Dia juga datang ke Lin Tian dan berkata kepada Liang Xi dengan suara rendah, gadis, kamu bisa membawanya pergi dari klan Laut Liar dulu. Ayah, kenapa? Liang 11 tidak puas, tetapi pemimpin aula berkata, pada saat kamu lahir, kamu terintegrasi dengan batu. Jadi para tetua dan orang-orang tua itu memperlakukan Anda sebagai harta karun. Tapi sekarang harta karun itu hilang. Saya khawatir mereka akan memiliki kebencian baru dan kebencian lama bersama, dan kemudian Anda akan mendapat masalah. Cool 11 cemas, aku tidak takut. Tuan Kuil yang keren mengetahui hubungan yang kuat secara mendalam, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu harus pergi. Liang 11 bertekad untuk tidak melakukannya, dan pemilik aula paket tertawa, Tuan Aula Liang, jika dia melarikan diri saat ini, dia akan dikejar dan dibunuh oleh aula penegakan hukum klan Huanghai. Wajah Tuan Kuil yang keren sangat jelek, dan jalan napas 11 yang dingin itu, aku tidak akan melarikan diri. Tuan Baudian berkata sambil tersenyum, saya suka gadis keren, sangat keras kepala. Jangan berpuas diri. Kami akan baik-baik saja. Cara 11 yang keren dan percaya diri. Pemilik Baudian tersenyum, kamu baik-baik saja. Kemudian tanyakan pada ayahmu, tanyakan pada orang-orang yang hadir, dan kamu akan baik-baik saja. Semuanya diam. Selain itu, pemimpin istana Liang mendorong Liang 11 untuk pergi. Dia sudah memberitahu Liang 11 jawabannya. Pasti tidak mudah untuk kembali. Tapi Liang 11 sangat gigih dan harus kembali. Tujuan utama Tuan Baudian adalah Lin Tian, jadi dia menertawakan Lin Tian dan berkata, wah, saya pikir kamu harus lari.
Jika bukan karena tidak menonjolkan diri, Lin Tian akan melemparkannya ke laut untuk memberi makan hewan laut. Tetapi di mata orang-orang, Lin Tian tidak bisa berkata-kata atau ketakutan, sementara Liang 11 menepuk pundaknya, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki apapun." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Liang Si itu tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, dan pemilik Baodian tertawa, "Oke, sampai jumpa. Kapan kamu bisa gila?" Pemilik aula yang sejuk khawatir, tetapi Lin Tian dan istrinya tenang. Dengan cara ini, di bawah perhatian publik, kapal kembali ke laut hutan belantara. Tapi begitu dia tiba di gerbang Zhongmen, pemilik Baodian segera pergi. Jelas, dia pergi untuk membuat laporan kecil, sementara pemilik Liang Dian ingin membujuk Lin Tian dan mereka berdua untuk pergi. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian dan istrinya tidak pergi, dan lelaki tua yang mengantuk itu mengambil tugas Lin Tian dan melaporkannya. Lin Tian dan yang lainnya kembali ke kuil Genius dan menunggu persidangan yang akan datang. Pemabuk dan orang lain tidak ingin Lin Tian mengalami kecelakaan, jadi mereka membujuknya ke sana. Tetapi Lin Tian masih acuh tak acuh sampai pemilik istana, lelaki tua itu tidur, dan seorang penatua muncul. Penatua itu mengenakan baju besi lin perak, seperti sisik, dan wajahnya agak tua. Tidak hanya itu, punggung kedua tangan yang terbuka juga memiliki sisik yang terlihat aneh. Ketika pemimpin aula keren melihat pria ini, dia segera berkata dengan hormat, "Tetua Yu." Yu Shen, tetua urusan klan Huang Hai, dan pemimpin utama para murid klan. Tuan Baodian tersenyum pada Yu Shen dan berkata, "Tetua Yu, orang ini yang tidak tahu ketinggian bumi." Tidur tua tetapi berkata, "Tetua Yu, dia adalah murid yang menyelesaikan misi bintang 9 yang baru saja saya katakan." Tuan Baodian berkata kepada Laoshi, "Laoshi, kapan? Apakah kamu masih ingin dia menyelesaikan tugasnya?" Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas, artinya, dia bisa menjadi Master Kuil, dan itu adalah yang kedua membuang batunya, jadi dia harus menghukum sesuai dengan aturan Master Kuil. Orang tua itu jelas ingin meminimalkan tanggung jawab Lin Tian. Pemilik aula yang sejuk mengenali arti tidur tua, jadi dia setuju, ya, tidur tua mengatakannya. Pemabuk dan yang lainnya juga setuju bahwa Lin Tianxian akan menjadi Master Kuil, sementara penatua Yu menatap Lin Tianxian untuk waktu yang lama dan berkata, "Anda harus menjadi Master Kuil jika Anda menyelesaikan tugas, tetapi Anda akan dihukum jika Anda kehilangan batu berharga." Hukuman? Lin Tian tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tetapi Liang 11 berkata, "Penatua Yu, kurus ini dia telah terintegrasi dengan saya. Sekarang tidak berguna, dibuang, tidak ada." Penatua Yu mengerutkan kening. "Tidak ada? Gadis keren, tahukah kamu betapa berharganya itu?" "Penatua Yu, ibuku telah kehilangan nyawanya karena itu, bukankah itu cukup?" Liang 11 mengatakan sesuatu yang telah lama dia simpan di dalam hatinya. "Tidak cukup." Penatua Yu berkata dengan dingin, tetapi Leng Si tertekan. Adapun Tuan Baodian, dia berkata sambil tersenyum, "Gadis Leng, batu ini adalah harta yang tidak mudah didapat oleh klan laut kita yang sunyi. Jangan katakan ibumu, bahkan jika ayahmu sudah meninggal, kamu harus mengembalikannya." "Anda." Liang 11 sedang terburu-buru, dan pemilik Baodian tersenyum, "Jika bukan karena perantaraan ayahmu, aku akan membunuhmu dan mengambil batu." Ini mengejutkan semua orang, dan penguasa kuil yang tahu bahwa itu benar. Liang 11 terkejut sekaligus, dan Tuan Baodian memandang Tetua Yu. "Tetua Yu, kamu harus melakukan bisnismu, jika tidak, Kaisar Laut Gurun tidak akan bingung di masa depan." "Penatua Yu, dengan mata tertuju pada Lin Tian, saya akan memberi Anda 10 hari dan mengembalikan batu itu kepada saya dalam 10 hari. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi sebagai penguasa kuil dan kultivasi Anda akan dihapuskan." Semua orang terkejut, dan 11 yang dingin berkata, "Tetua Yu, itu tidak adil. Siapa yang berani mengatakan lebih banyak dan mengusir klan?" Penatua Yu berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Semua orang tahu bahwa Yu Chang selalu mengatakan kebenaran kali ini, tetapi pemilik Baodian berkata, "Penatua Yu, akankah dia melarikan diri? Anda mengawasinya. Jika kamu belum menemukannya dalam 10 hari, kamu bisa mendapatkannya kembali, tahu?" Penatua Yu berkata kepada Tuan Baodian. Tuan Baodian sangat senang, dan kemudian dia memandang Lin Tian dan tersenyum dan berkata, "Wah, saya sudah mengatakan bahwa lebih baik turun dan mencari batu. Sekarang Anda tidak dapat menemukan tempat jika Anda kembali untuk menemukannya." Liang 11 menatap Tuan Baodian, dasar anak kecil. "Gadis keren, kamu seharusnya senang memiliki ayahmu. Jika tidak, Anda tidak dapat melarikan diri dari masalah ini hari ini." Pemilik aula tas tertawa. Liang 11 sedang terburu-buru, dan pemimpin kuil Liang hanya bisa meminta maaf di depan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya batu, masih sangat sederhana." "Sangat sederhana?" Semua orang saling memandang, tetapi Lin Tian berbalik dan pergi. Semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Tetapi penguasa Baodian mengikuti Lin Tian. Adapun Liang 11, dia menatapnya dan berkata, "Ayah, serahkan ini padaku." Selesai berkata, 11 yang keren juga mengikuti langkah Lin Tian. Advokat aula keren cemas, "Gadis ini.
Tidur mendesah tua, kau gadis tumbuh dewasa, biarkan dia pergi. Jika tidak, kamu menjebaknya juga tidak berguna. Tuan kuil yang keren tidak berdaya, dan bahkan memiliki wajah bersalah dan berkata, pada masa itu, batu ini telah menyakiti ibunya, dan sekarang lagi. Setidaknya sekarang tetua Yu tidak menganggapnya bertanggung jawab. Kamu bisa santai. Penghibur tua yang mengantuk itu. Aduh, nerd dari aula keren hanya bisa memikirkannya seperti ini, dan pemabuk dan yang lainnya tahu bahwa Lintian tidak beruntung. Terutama, tidak mungkin menemukan batu itu dalam 10 hari. Tidak hanya pemabuk dan yang lainnya berpikir itu tidak mungkin, tetapi setelah berita tentang kuil menyebar hari itu, seluruh klan Laut Hutan Belantara sedang dalam diskusi panas. Terutama ketika Luo Hai mendengarnya, dia dengan cepat menemukan Lintian, terutama ketika dia melihat penguasa Baodian tidak jauh di belakang, dia bertanya, kamu benar-benar ingin menemukan batu itu? Tapi Lintian tersenyum percaya diri, apa? Apakah kamu takut mati? Luo Hai sangat takut dengan kematian Lintian. Bagaimanapun, hidupnya masih di tangan Lintian, jadi dia ragu-ragu di sini. Lintian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ada banyak orang yang ingin mati, tapi aku tidak pernah mati. Luo Hai berkata sambil tersenyum, Tuan Baodian, kamu benar-benar pandai dalam gerakan ini. Hanya kemalangannya yang membuat dia kehilangan batu itu. Pemilik kuil Baodian tersenyum lebar. Setelah mendengar ini, Silai sangat senang, dan dia juga mengejek, wah, kamu tahu, ini akhirnya bukan akhir yang menyedihkan. Luo Hai berkata, itu bukan urusanmu. Saya suka mengatakan, Anda keberatan dengan saya. Sila itu tertawa, tetapi saat ini Lengsi muncul dan minum, percaya atau tidak, aku akan menjagamu. Tapi Silai tahu temperamen 11 yang dingin, dan kemudian dia sedikit lemah. Dia berkata dengan senyum kering, Saudari Liang, mengapa kamu harus bergulat dengannya? Aku yang menyebabkan batu itu. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Cool 11 menatap ke arah, dan 11 Lai harus mundur untuk mengantongi sisi Temple Lord. Tuan Baodian tersenyum pada Silai. Apa yang kamu takutkan pada gadis ini? Dia memiliki seorang master. Jangan khawatir, tidak ada batu di tubuhnya sekarang, dan dia harus mematuhi aturan klan. Jangan menyakiti orang dengan santai, atau tuannya tidak bisa menyelamatkannya. Pemilik kuil Baodian tertawa. Ketika Silai mendengar ini, dia segera menjadi penuh energi. Kemudian dia kembali dan merangsang Liang 11. Kakak perempuan Liang, baru saja Tuan Baodian berkata. Aku punya telinga. 11 yang dingin melotot, dan Silai berkata sambil tersenyum, sebelum kamu memiliki batu di tubuhmu, semua orang menganggapmu sebagai harta karun, tidak berani menggertakmu, katakan kamu juga tidak bisa, tapi sekarang berbeda. Cobalah. Cool 11 Airway, dan Silai itu sangat murah berkata, sebenarnya, ada sebuah kata, saya ingin mengatakan. Apa gunanya? Silai tertawa, jika kamu tidak memiliki ayah dan guru, aku dapat dengan mudah menginjakmu, apalagi memanggilmu kakak perempuan. Anda. Liang 11 merasa terhina dan ingin pergi. Luo Hai segera menghentikannya. Kakak perempuan Liang, jangan tertipu. 11 yang keren sedang terburu-buru, tapi dia menegurku. Jika kamu melakukannya, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Ketika saatnya tiba, tuan dan tuanmu tidak bisa melindungimu. Nah Luo Hai tahu hubungan di antara mereka, jadi dia sedang terburu-buru. Tapi Liang Si tidak pernah semarah ini. Saya berharap saya bisa menangkap Silai ini dan memiliki perbaikan yang baik. Lintian ada di atas kapal, dan Luo Hai berteriak, dia ada di atas kapal. Liang 11 mendengus, lalu berbalik untuk menyusulnya, dan Luo Hai buru-buru mengikuti. Adapun Tuan Baodian, dia berkata sambil tersenyum, pergi. Shelly senang. Iya. Setelah beberapa saat, mereka berdua juga mengikuti perahu, dan tukang perahu menjauh, tetapi 11 yang dingin memelototi Silai. Ayo, lakukan apa yang kamu bisa, kata Shelly penuh. Kemenangan Luo Hai tidak bisa melihat ke bawah dan berkata, mengapa kamu begitu pelit? Apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang membuatku terlahir seperti ini? Silai tertawa, sementara Tuan Baodian tertawa. Lintian berdiri diam di sisi perahu dan melihat ke kejauhan, tetapi orang-orang di perahu ini tidak berhenti, saling memarahi, hanya tidak memulai. Begitu juga pemilik kuil Baodian. Melihat perahu berangkat jauh, dia berkata sambil tersenyum, wah, lautnya sangat luas. Anda ingin menemukan batu itu kembali. Apakah mungkin? Lintian tidak memperhatikannya, tetapi pemilik aula paket memaksa dirinya untuk menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu bisa diam. Ketika 10 hari tiba, aku akan mulai menjatuhkanmu. Wajah Luo Hai banyak berubah ketika dia mendengar ini, tetapi Lengsi memandang Lintian dan berbisik, mengapa kamu tidak lari? Awalnya, Liang 11 tidak ingin melarikan diri, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membantu Lintian Ho di Zomen, dia tidak punya pilihan selain membuat rencana. Apa? Apakah Anda pikir saya tidak dapat menemukan batu itu? Lintian bertanya, dan 11 yang dingin ragu-ragu, tidak mungkin menemukan batu ini ketika dibuang ke laut. Lintian tersenyum, tunggu, kamu akan segera menemukannya.
Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, terutama Si Lai berkata dengan senyum murahan, "Wah, kamu tidak tahu di mana batu itu? Kamu tahu, bisakah kamu menyelam ke dasar laut? Tidak takut terkorosi oleh laut?" Lin Tian tidak menjelaskan pertanyaan ini Tion, tapi Liang 11 menatap pucat dan berkata, "Bisakah dia membunuh Raja Binatang Buas, dan takut pada laut?" Si Lai tersenyum dan berkata, "Aku pernah mendengarnya, tapi kupikir dia pasti menggunakan beberapa rune dan sebagainya, jadi dia hanya bisa tinggal di dasar laut paling lama, tapi tidak ada gunanya tinggal untuk waktu yang lama." 11 yang dingin melotot, itulah yang kamu pikirkan. Pemilik Baodian juga berkata sambil tersenyum, "Saya juga berpikir dia akan tinggal paling lama." 11 yang dingin tiba-tiba terdiam, dan Luo Hai menenangkan, "Yakinlah, dia bilang tidak ada yang akan baik-baik saja." Liang 11 sedikit tidak berdaya, dan bahkan memandang Lin Tian dengan rasa bersalah. "Akulah yang membuatmu kesulitan. Itu bukan karaktermu." Lin Tian tidak terbiasa melihatnya seperti ini. Namun, Liang 11 hanya tahu bahwa dia dulu memiliki kehidupan seorang wanita muda karena batu itu. Tapi sekarang tidak ada batu itu. Bahkan Lin Tian diseret ke dalam air sendirian karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia berkata, "Jika Anda tidak membantu saya, Anda tidak akan ada hubungannya dengan batu ini." Setelah mendengar pengakuannya, Lin Tian tersenyum, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat masalah bagiku." 11 Leng yang keren selanjutnya, tidak tahu Lin Tian arti ini, tapi tas itu ejekan Tuan Kuil. "Nak, jangan seret, 10 hari kemudian, adalah waktu matimu." Lin Tian tertawa dan menutup matanya. Liang 11 ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian membuka matanya. Dia hanya tidak berbicara. Dengan cara ini, suasana di dalam kapal sangat aneh, dan Si Lai serta Luo Hai terus mengeluarkan air liur sampai sehari kemudian. Orang-orang ini telah datang ke daerah terpencil yang jauh dari laut liar. Lin Tian tiba-tiba berkata kepada tukang perahu, "Itu saja." Tukang perahu bertanya-tanya, "Saya belum mencapai laut tandus." Tidak apa-apa." Tetapi pemilik kuil tersenyum dan berkata, "Wah, kamu kehilangan batu di dekat laut tandus. Apakah Anda yakin ingin mulai mencari di sini?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu benar." Dengan itu, Lin Tian datang ke sisi perahu, dan pemilik Baodian mencibir, "Kamu tidak ingin melarikan diri. Kalau begitu jika kamu punya nyali, ikuti aku." Ketika Lin Tian selesai, dia melompat dan jatuh ke laut. Awalnya, ada jalan napas di sekitar Lin Tian, tetapi ketika dia sampai di laut, jalan napas itu langsung ditelan, dan kemudian menghilang di depan semua orang. Penguasa Baodian takut Lin Tian akan melarikan diri dari dasar laut, jadi dia mengeluarkan rune dan meletakkannya di tubuhnya. Kemudian dia meletakkan penutup pelindung biru air di sekitar tubuhnya. Kemudian dia melompat ke laut. Tapi Si Lai berkata sambil tersenyum, "Orang ini mengira dia telah menipu Tuan Baodian?" Luo Hai mengerutkan kening, tetapi Leng Si ingin tahu tentang rencana Lin Tian. Sekarang di dasar laut, Lin Tian dikelilingi oleh gelembung, yang jelas bukan miliknya. Ini membuat pemilik Baodian bertanya-tanya, "Wah, bagaimana gelembung ini datang kepadamu?" Lin Tian C.S. Millet, "Jika Anda ingin tahu, datanglah." Setelah itu, Lin Tian menyelam ke dalam air lagi, dan siapa pemilik Baodian? Sampai setelah beberapa saat, Lin Tian menghilang di tempat gelap. Setelah kehilangan jejak Lin Tian di tempat, Tuan Baodian memarahi, "Sialan, biarkan dia melarikan diri. Ikat dia padaku." Pada saat ini, suara Lin Tian datang dari belakang, dan tentakel besar dengan cepat melilit penguasa kuil. Pada saat yang sama, cahaya biru menyebar di sekitar Lin Tian, tetapi saat ini, dia berdiri di atas kepala ikan dan menatap Tuan Baodian yang terperangkap. Pemilik kuil Baodian menatap gurita raksasa itu, "Apa ini?" "Raja Arus." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pemilik Baodian berkata dengan heran, "Bukankah sudah mati? Itu hanya pengganti." Lin Tian tersenyum, dan Tuan Baodian memelototi dan memarahi, "Kamu berani menipu kami. Bagaimana kalau berbohong padamu?" "Wah, tahukah kamu akhir dari menipu Kaisar Jalan Napas Utama Kuil?" Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidakkah kamu harus memikirkan apakah kamu bisa hidup hari ini?" Tuan Baodian mengubah wajahnya dan mulai melepaskan jalan napasnya. Dia siap untuk melepaskan diri, tetapi Raja Gurita dan binatang buas itu mengerikan. Meskipun Tuan Baodian tidak bisa keluar. Ini membuat Tuan Baodian takut untuk berkata, "Wah, kamu. Saya suka tetap rendah hati, tetapi Anda selalu menentang saya." Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Pemilik Baodian panik. "Bukankah kamu bilang kamu akan membunuhku dalam 10 hari? Lin Tian tersenyum pada Tuan Baodian, yang pucat karena ketakutan. Aku hanya mengatakannya." Lin Tian memandang guru Baodian yang pemalu dan berkata, "Anda berkata, apa yang Anda lakukan untuk memprovokasi saya?" Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda ingin menyalahkan penghasut, Anda harus menyalahkan Si Lai itu. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin menghukummu, aku akan menerimanya." Pemilik Baodian segera mengguncang panci. Lin Tian mencibir, "Dorong kamu menggangguku, apakah melihatku menggertak? Aku hanya bercanda."
Pemilik kuil tas merasa malu, dan Lin Tianxie tersenyum, aku benci penjahat, terutama kamu. Dengan itu, Lin Tian berkata kepada Raja Hewan, melukai dia untukku. Iya. Gurita menerobos tubuh utama Baodian, dan jimat pertahanan di tubuh utama Baodian menghilang, dan air di sekitarnya mulai menimbulkan korosi dalam sekejap. Pemilik aula Baodian berteriak, tetapi Lin Tian akhirnya mengeluarkan jimat untuk menyegel jiwanya. Tubuh Tuan Baodian ditinggalkan, dan setelah segel jiwa, Lin Tian mengambil jimat itu dan berkata sambil tersenyum, katamu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Kaisar Hutan Belantara? Penguasa Baodian melihat bahwa dia tidak lagi dapat bertahan hidup. Wah, 10 hari kemudian, kami secara alami akan meragukanmu. Ragu apa yang saya lakukan? Karena 10 hari kemudian, saatnya kamu mati, dan aku supervisormu, jadi orang secara alami akan meragukanmu. Pemilik kuil percaya, dan Lin Tian mengeluarkan batu yang telah dia buang. Tetapi bagaimana jika saya memberi mereka batu ini? Pemilik Baodian terkejut dan kehilangan warnanya. Apakah kamu tidak membuangnya? Lempar, tapi aku akan menyimpannya di bawah laut. Lin Tian tersenyum, dan Tuan Baodian menatap, jadi, kamu telah merancang semua ini. Tidak ada desain. Saya hanya ingin mengambil batu ini untuk diri saya sendiri, tetapi Anda selalu membuat masalah bagi saya dan memaksa saya untuk menemukannya. Lin Tian berkata dengan senyum tak berdaya. Kamu, siapa kamu? Penguasa Baodian tiba-tiba merasa bahwa Lin Tian mengerikan. Akulah yang tidak bisa kamu provokasi. Ketika Lin Tian selesai, dia menyimpan rune itu, dan gurita itu bertanya, Bos, dari mana asal-usul batu ini? Mengapa orang-orang itu masih ingin Anda kembali dan mencari mereka? Ada hal-hal baik di batu ini, tapi aku harus mengambilnya. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai memegang batu di satu tangan, dan kemudian kesadarannya menembus ke dalamnya. Di dalam batu, Lin Tian melihat setumpuk sihir Qi, dan di tengah sihir Qi, ada bayangan berdiri. Bayangan ini sedang tidur, dan itu adalah salah satu bayangan iblis. Untuk alasan khusus, bayangan disegel di atas batu, dan Liangxi, ketika bersemangat dan marah, merangsang batu itu, membuat bayangan di batu itu bangun. Kemudian bayangan itu akan melepaskan kekuatan yang kuat untuk mendinginkan 11, dan pada saat yang sama, ia ingin menempati tubuh 11 yang dingin. Tapi sekarang batu itu dijatuhkan oleh Lin Tian, jelas telah kehilangan efek ini, tetapi Lin Tian berteriak ke bayangan, lama tidak bertemu. Siapa? Siapa yang berbicara denganku? Bayangan itu membuka matanya sedikit. Sihir berat, ini bayanganmu. Saya pikir Anda harus tahu bahwa saya akan berbicara lagi. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Siapa kamu, kata hantu itu? Mengapa saya merasa begitu akrab dengan nafas jiwa Anda? Apa? 10.000 tahun tidak bertemu, bahkan aku lupa. Kesadaran Lin Tian secara bertahap menjadi sosok manusia di ruang ini. Angka ini persis Lindi. Saat melihat Lin Tian, bayangan itu terkejut. Lindi. Lama tidak bertemu. Lin Tian tersenyum pada bayangan berat iblis itu, dan bayangan itu berkata dengan penuh semangat, ada apa denganmu? Lin Tian hanya menggambarkannya dan bertanya, mengapa kamu begitu mudah terjebak oleh orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno ke Gunung Dahuang, ke Laut Hutan Belantara dan ke Pulau Iblis? Bayangan itu ragu-ragu sejenak dan berkata, pada masa itu, kamu menjadi peri, dan aku hanya bisa menjadi iblis untuk pergi ke kerajaan iblis karena pengembangan keterampilan sihir. Tetapi jalan menuju kerajaan iblis di daratan telah menghilang, jadi saya jatuh ke dalam kebingungan sampai Tiangmu muncul. Mengatakan bahwa selama saya menjadi penguasa 8 kerajaan dan membuka peta 8 kerajaan, aku bisa tahu jalan menuju kerajaan iblis. 8 peta iblis liar. Lin Tian ragu, dan bayangan jahat itu berkata, Tiang berkata bahwa di Gunung Tandus Besar, hanya 8 kaisar tandus yang tahu di mana peta 8 iblis tandus itu berada. Lalu bagaimana menjadi kaisar dari 8 kerajaan? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan hantu itu terus menjelaskan, dikatakan bahwa Gunung Dahuang disingkat menjadi Bahuang. Jika Anda ingin menjadi kaisar, Anda hanya dapat menemukan jejak kaisar Bahuang jika Anda menemukan 4 lautan di Bahuang dan Jiuzhou. Jejak 8 kaisar gurun? Ya, Tiangmu mengatakan bahwa kaisar 8 pemboros sudah ada. Hanya dengan mengalahkannya dia bisa menjadi kaisar 8 pembuang baru, dan kemudian menemukan peta iblis 8 pemboros. Hantu itu penuh kegembiraan. Lalu, mengapa Anda putus dengannya lagi? Bayangan itu mulai berkata, ketika saya datang ke Gunung Dahuang, saya tahu itu adalah legenda. Jadi saya meminta teorinya. Siapa tahu di Gunung Dahuang, saya tidak bisa menggunakan sihir Qi. Saya hanya bisa berlatih seni bela diri. Tapi aku harus menempuh jalur seni bela diri dan bergabung dengan sekolah. Klan jahat dan sunyi. Ya, untuk jangka waktu tertentu, saya menemukan laut liar, dan hari itu Gu membodohi saya, mengatakan bahwa 4 lautan dapat ditemukan di laut liar. Lin Tian ragu, mencari 4 lautan di laut liar. Itu benar, jadi aku pergi mencarinya lagi. Tanpa diduga, Tian Gu meminta muridnya untuk bergandengan tangan dengan Kaisar Laut Liar untuk mengadu saya di Pulau Iblis. Semakin banyak bayangan itu berkata, semakin marah jadinya. Ada apa dengan bayanganmu?
Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan bayangan itu berkata, ketika saya tiba di Pulau Iblis, saya menemukan beberapa tempat di mana saya bisa menggunakan keterampilan sihir. Jadi saya menyegel beberapa bayangan di beberapa batu, berharap untuk mengendalikan beberapa orang melalui bayang-bayang dan terus membantu saya menemukan berita tentang 8 pemboros Emperor. Bagaimana denganmu? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi bayangan itu berkata tanpa daya, saya terjebak dalam labirin Pulau Iblis, dan saya tidak bisa keluar. Aku hanya bisa meminjam beberapa bayangan dan batu untuk menyatu, berharap menemukan cara untuk pergi suatu hari nanti. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap Anda menjadi begitu bijaksana dan sengsara. Jangan menertawakanku, Lindi. Ini berumur 1 hari. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Selain itu, ada sekelompok orang aneh di sekitarmu. Orang aneh? Lin Tian ragu, dan bayangan jahat itu berkata, orang-orang aneh ini sangat mengerikan. Seberapa mengerikan? Muridmu yang mengerikan, serta makhluk abadi negeri dongeng, rentan terhadap serangan di depan orang-orang itu, dan hanya memiliki hak untuk melarikan diri. Bahkan jika aku tidak memiliki sihir, aku akan mati lebih awal. Lin Tian berkedip, saya mengatakan bahwa hari ini kuno. Bagaimana saya bisa mengalahkan murid dan cucu saya? Saya menemukan seorang pembantu. Para pembantu ini, saya selalu merasa bahwa mereka bukan negeri dongeng atau orang biasa. Di mana itu? Ini, hanya Tiangmu yang tahu. Bayangan itu tidak berdaya, dan Lin Tian tersenyum, oke, kamu bisa keluar. Di luar. Baiklah, aku akan mengembalikan bayanganmu menjadi jimat, dan aku harus mengembalikan batu ini kepada orang lain. Kembalikan? Bayangan itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian menjelaskan satu persatu, dan bayangan itu tahu bahwa Lin Tian berpura-pura rendah hati untuk menangkap Tiangmu. Namun, dia sangat menyukai hantu itu dan bercanda, jika saya memiliki setengah kebijaksanaan Anda, saya tidak akan dipermainkan oleh penjahat Tiangmu. Ejekan diri dari bayangan itu membuat Lin Tian tersenyum pahit, apakah kamu menyindir saya? Saya tidak sarkastik. Aku serius. Bayangan itu serius, tetapi Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, menarik diri dari batu, dan kemudian memasukkan bayangan itu ke segel jiwa. Kemudian Lin Tian menatap batu di tangannya dan mencibir, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah semuanya selesai, Lin Tian meminta gurita untuk mengirimnya ke atas. Dalam proses pindah, Lin Tian memikirkan siapa yang dicari Tiangmu sebagai penolong. Lagi pula, tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membuat murid dan cucu mereka begitu sengsara. Tidak hanya itu, tetapi juga orang-orang di Menshan Sisian membantu Tiangmu, yang membuat Lin Tian lebih penasaran. Tetapi tidak peduli apa, Lin Tian tahu bahwa selama dia menemukan Tiangmu, semua kebenaran akan terungkap. Namun, saat ini, pelaut itu masih menelepon, 1/4 jam telah berlalu, dan mereka belum kembali. Ini hanya 1/4 jam. Apa terburu-buru? Luo Hai memelototinya, sementara Silai bercanda, kurasa anak ini ingin melarikan diri, dan kemudian penguasa Baodian mengejarnya. Luo Hai dan Liang 11 tidak dapat berbicara sekaligus ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, itu sangat mungkin. Melihat mereka tidak bisa berbicara, Shelley tertawa, menurutmu begitu? Tetapi pada saat ini, ada gelombang gelembung di laut, dan 11 yang dingin terlalu akrab dengan gelembung itu, karena itu adalah gelembung Raja Binatang Buas, tetapi dia tidak mengatakannya. Sampai Lin Tian muncul dari gelembung, dia masih berdiri di atas air dan tersenyum pada orang-orang di atas kapal. Ketika Celeton tertekan, Lin Tian datang ke perahu dan berkata kepada tukang perahu, ayo kembali ke laut hutan belantara. Huizong. Tukang perahu itu tercengang, tetapi suara Lin Tianen, Liang 11 bertanya-tanya, apakah kamu? Lin Tian mengeluarkan batu itu. Aku menemukannya. 11 yang keren melihat batu yang menemaninya selama bertahun-tahun, wajah penuh semangat, sangat bagus. Silai ini terkejut karena dia tahu bahwa begitu Lin Tian mendapatkan batu itu kembali, itu berarti Lin Tian baik-baik saja dan bisa menjadi Master Kuil. Tapi Luo Hai berkata dengan gembira, kembalilah, dan kamu akan menjadi penguasa kuil. 11 yang keren juga penuh dengan ucapan selamat, tetapi Silai berkata kepada tukang perahu, kamu tidak bisa kembali. Mengapa? Tukang perahu tidak mengerti, dan Silai buru-buru berkata, kita tidak bisa kembali sampai Tuan Baodian kembali. Tukang perahu memandang Lin Tian, dan Lin Tian berkata, apa hubungannya dengan saya jika dia tidak kembali? Tapi apa? Ayo pergi. Lin tidak ingin berbicara dengannya, dan Silai ini sedang terburu-buru, tetapi kapal sudah mulai kembali. Wajah Luo Hai penuh kebahagiaan, dan pasangan Liang 11 memandang Lin Tian, bagaimana kamu menemukan batu ini? Keberuntungan. Lin Tian tidak banyak bicara, dan Liang 11 selalu merasa bahwa Lin Tian menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri, jadi dia menatap Lin Tian, jangan bilang. Kamu kasihan padaku sebelumnya, kenapa? Sekarang saatnya marah lagi. Lin Tian menatap matahari yang sejuk. Liang 11 tidak dapat berbicara sekaligus. Aku takut padamu. Lin Tian tersenyum dan tidak berbicara, tetapi Nalohai merangsangnya di sekitar Silai.
Dia bahkan berkata, ketika dia menjadi Master Kuil, kamu akan tamat. Ketika Silai mendengar ini, wajahnya semakin memburuk. Chol 11 juga mengambil kesempatan untuk datang dan menghitung. Dengan cara ini, orang-orang kembali, dan Silai selalu berpikir bahwa Tuan Baudian akan kembali, siapa tahu bahwa Tuan Baudian tidak pernah muncul lagi. Adapun Lintian dan Liang 11, setelah mereka turun dari kapal, mereka langsung pergi ke Aula Genius, dan ketika mereka melihat kemunculan mereka yang tiba-tiba, mereka ingin tahu tentang bagaimana mereka kembali. Tuan Aula yang sejuk datang untuk mendengar angin dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak mencari batu itu? Aku menemukannya. Tool 11 berkata sambil tersenyum, bahwa Temple Lord yang keren itu segera menggairahkan tanpa henti, benarkah? Sungguh, biarkan dia menunjukkannya padamu. Liang 11 menunjuk Lintian, yang mengeluarkan batu itu. Ketika mereka melihat bahwa itu ditemukan, pemimpin aula yang sejuk segera berkata, pergilah, aku akan membawamu menemui Tetua Yu. Setelah itu, pemimpin kuil yang membawa Lintian dan Liang 11 ke aula Tetua Huang Haisong, menemukan Yu yang lebih tua, dan memberikan batu itu kepada Yu yang lebih tua. Penatua Yu melihat batu itu dan berkata, kamu sangat kuat sehingga kamu dapat menemukannya. Guru kuil yang keren dengan bersemangat berkata, Tetua Yu, bisakah dia menjadi guru kuil sekarang? Penatua Yu menjawab, ya, tetapi baru-baru ini ada semua master aula di aula utama, jadi jika dia menjadi master aula sekarang, dia hanya bisa pergi ke satu tempat. Di mana? Liang Dianzu dan Liang 11 penasaran ingin melihat Tetua Xiang Yu. Bagaimanapun, ada perbedaan antara Dianzu yang berbeda. Penatua Yu berkata dengan serius, kepala aula-aula puing-puing di gunung belakang kosong sepanjang waktu. Tepat ketika kamu datang, pergilah ke aula puing-puing untuk menjadi kepala aula. Apa? Mata Liang 11 membelalak, dan alis utama aula mengerutkan kening. Tetua Yu, hanya ada beberapa orang di aula serba-serbi. Beberapa orang? Ada apa? Haruskah dia mengelola banyak orang? Tetua bulu itu menatap ke arah Tuan Kuil yang keren terlihat jelek dan berkata, itu bukan cara untuk mengatakannya. Sudah kubilang, cinta tidak bisa pergi. Kemudian Tetua Yu kehilangan token untuk Lintian. Token mengatakan pemilik aula serba-serbi. Lintian tidak peduli, tetapi Penatua Yu menegur, wah, meskipun itu hanya aula serba-serbi, saya katakan bahwa jika tidak ada apa-apa di dalamnya, Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab. 11 yang keren tidak bisa melihat ke bawah, kamu sengaja menciptakan kesulitan. Liang Wench, jangan percaya. Pergi dan tanyakan, apa tempat yang tepat untuknya sekarang? Jika kamu bisa, bisakah kamu mengaturnya untuknya? Penatua Yu berkata dengan dingin. Liang 11 tidak punyang untuk mengatakan di tempat, sementara Penatua Yu bersenandung dan menatap Lintian. Selain memastikan semuanya tidak hilang, kita juga harus menghasilkan uang. Menghasilkan pendapatan? Lintian tidak tahu apa artinya itu. Penatua Yu tersenyum pada pemimpin aula dingin dan berkata, biarkan pemimpin aula keren memberitahumu dengan baik. Setelah itu, Tetua Yu kembali ke aula tetua dan mengabaikan Lintian. Cool 11 Airway, siapa orang-orang ini? Aula keren Tuhan cara tak berdaya, ya, jangan berteriak, tidak berguna. G11 keren namun, ayah, aula serba-serbi ini, awalnya tumpukan serba-serbi, hilang untuk dikejar, kamu bilang ini tidak sulit apa? Pemilik aula keren secara alami tahu, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Dia hanya bisa menatap Lintian Dao. Satu-satunya cara Anda dapat melakukannya sekarang adalah menghasilkan pendapatan untuk aula serba-serbi. Selama penghasilannya melebihi aula depan, Anda dapat melamar menjadi pemilik aula itu. Menghasilkan pendapatan, apa itu? Lintian ingin mendengarnya. Pemimpin aula keren menjelaskan, ada lusinan aula besar dan kecil di klan Huang Hai, dan setiap aula perlu menghasilkan uang. Uang itu bisa berupa batu peri, batu roh atau batu sisa. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin tinggi penghasilan Anda. Pada akhir bulan itu, aula Anda akan diberi peringkat lebih tinggi. Lintian tidak mengharapkan hal seperti ini, tetapi Lengxi bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa peringkat aula serba-serbi sekarang? Apa bedanya dengan pendapatan yang pertama? Ini karena aula serba-serbi didedikasikan untuk mengumpulkan beberapa hal yang tidak digunakan kaisar, sehingga tidak memiliki penghasilan, jadi selalu berada di bawah, dan ada kesenjangan besar dengan aula lain. Tuan Kuil yang keren malu. Saya sangat marah. Saya ingin berbicara dengan Tetua Yu. 11 yang dingin pergi. Tapi Lintian berkata, tidak peduli aula apa itu, selama itu bisa tinggal. Selesai berkata, Lintian membiarkan guru kuil yang keren itu memimpin jalan, tetapi guru kuil yang keren itu tidak punya pilihan selain memimpin jalan, tetapi Liang 11 bingung melihat Lintian, apakah kamu tidak marah?